Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit sharing dengan Anda setelah beberapa kali ditanya mengenai pemasaran produk-produk pertanian dari Naja Farm ini dikirim kemana. Dan berkaitan dengan pemasaran, ini satu aspek yang sangat penting dalam dunia pertanian ya. Tidak jarang orang tuh suka menanam tapi nggak tahu hasil dari pertaniannya itu mau dilempar kemana. Tidak jarang kita lihat di beberapa video ya, pengalaman dari kawan-kawan petani ya, karena sulit untuk membuka pasar, mereka kebingungan sendiri, sementara hasilnya juga tidak sedikit ya, banyak sekali. Nah, contohnya untuk di varietas melon Fujisawa ini kita kerjasama dengan Al-Ittifaq. Ini sangat baik sekali, Pak Husni Mubarok, kemudian Pak Ustadz Afifuddin, Pak Demolis sangat baik sekali berkomunikasi dengan Al-Ittifaq secara intensif, baik menyerap ilmunya, kemudian menyerap juga bagaimana mereka berbisnis di bidang pertanian. Nah, kemudian kita juga diajari ya begitu intensif mengenai budidaya dan bisnis, kemudian networking dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, untuk soal pasar ini, satu, kita harus menjalin komunikasi, pertemanan, persahabatan. Kemudian tentu yang namanya bisnis kita tuh harus ada hitam di atas putih, yang pertama. Kemudian kita cari partner yang memang bisa dijadikan pertama sebagai guru, kemudian menjadi teman sejati, kemudian kita ingin bekerja sama dengan dia, kemudian karena dia itu posisinya bisa dijadikan guru, maka terlebih dahulu dia harus sukses dulu. Jangan sampai kita cari partner ya orang terlihat sukses padahal dia belum sukses dalam bidang pertanian, jadi seolah-olah omong kosong gitu ya, dia bicara bla 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 tapi dia sendiri nggak paham dengan dunia pertanian, terutama di pemasaran. Nah, kalau Al-Ittifaq kan sudah mumpuni sejak ia berdiri, dari dulu hingga kini sebagai pesantren agrobisnis ternama di Bandung, bahkan di Indonesia, bahkan ke mancanegara pun seperti Belanda, Jepang itu sudah mengenal Al-Ittifaq. Maka kami diberi kesempatan bekerja sama, kami diberikan support yang luar biasa oleh pimpinan, termasuk Pak CEO-nya, kemudian Pak Irawan, Setia Irawan, dan kemudian Pak Kiai dan juga kawan-kawan dari Jabar 1, Habit Trend di Jawa Barat ya. Jadi kita menyerap ilmu juga dari pesantren-pesantren lain. Ketika kita misalkan ada kendala, kita bertanya bukan hanya langsung ke Al-Ittifaq tapi ke kawan kita yang ada di grup. Nah, atau sebisa mungkin kita berupaya untuk mengatasinya dulu. Nah, kalau kita sedikit kesulitan, maka kita langsung saja bertanya kepada ahlinya. Di Al-Ittifaq banyak. Jadi itu yang pertama, buka dulu pertemanan ya. Untuk informasi itu di internet sangat melimpah ya, tinggal cari-cari saja. Lalu kita datang ke tempatnya, dan kalau sudah yakin kita bisa bekerja sama. Kemudian yang kedua, lihat peluang. Kita bisa melihat peluang itu yang mudah itu di media online ya, terutama di marketplace besar seperti misalkan ya yang orange ada, yang hijau ada ya, yang merah ada ya. Kemudian yang lokal juga ada, yang dari luar juga ada. Jadi kita lihat pertumbuhan atau tren permintaan sebuah barang itu bisa lihat di situ. Untuk butternut dan melon ini sangat tinggi sekali, apalagi kebutuhan buah di masa pandemi itu meningkat 100% peningkatannya, bahkan lebih ya. Kalau orang kota itu makan buah kan biasa, ini sekarang orang kampung pun ya makan buah seperti melon, anggur dan lain sebagainya sudah mulai terbiasa juga ya. Kalau di kampung kan buah-buah yang di kampung itu biasa buah-buah mangga, tapi sekarang orang sini pun yang dari kampung ya sudah mulai untuk order buah-buahan dari kota. Makanya ini peluang besar bagi petani Indonesia untuk
kembali berjaya menanam berbagai varietas, baik itu sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan adalah mengenai SOP. Kalau sudah bekerja sama dengan satu perusahaan ya, maka kita harus menjalankan SOP sesuai dengan kerjasama dan kesepakatan. Nah, kita dilatih SOP budidaya, kemudian nanti SOP pemanenan, SOP nanti pengemasan, kemudian pengiriman, ada SOP-nya ya. Karena ini kan bagaimana kan orang akan mau beli kalau misalkan produknya ya seperti ini. Jangankan orang lain, kita juga kadang-kadang malu menawarkannya ya kalau produknya kurang bagus. Tapi kalau produknya keren ya, dilihat saja sudah orang udah mau langsung bayar gitu aja, nah berarti ini kualitas terbaik. Nah, ini Pak Husni Mubarak, Pak Apipudin, Pak Ade Mukhlis nih luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang lain di bawah koordinasi Al-Ittifaq, insya Allah ya semuanya berkelas dan berkualitas. Nah, ini salah satunya yang penting adalah jalankan SOP yang sudah diterbitkan. Contoh, saya kasih contoh soal pemupukan. Karena tidak sembarang pupuk ya yang dikasihkan, maka kita kalau mau mengganti pupuk itu harus laporan. Saya mau mengganti pupuk dari merek ini karena tidak ada misalkan di sini. Dan nanti di Al-Ittifaq itu akan ada dikirim ahli biasanya ke sini. Cocok gak pupuknya, sesuai gak? Karena kalau tidak sesuai, maka bisa saja buah yang dihasilkan itu mungkin cita rasanya kurang manis, atau manisnya dapat tapi tampilannya kurang bagus, sehingga orang-orang yang mau beli itu kadang-kadang mundur karena tampilannya nggak bagus, padahal itu manis. Makanya bukan hanya manis ya, tapi harus bagus. Melon itu harus bagus sekali tampilannya. Kemudian yang ketiga itu SOP ya. Yang ketiga, kalau mau berhasil maka kita tuh harus rajin dan intensif dalam budidayanya, jangan asal-asalan ya. Begitu yang kita lakukan sama-sama bareng, pengawasan ketat ya. Bahkan mau masuk pun ini harus cuci tangan dulu, kemudian harus pakai hand sanitizer ya. Jadi kita tidak sembarangan masuk, karena ya fatal kalau orang sembarangan masuk begitu saja ya. Ini hand sanitizer. Dengan begitu kan keluar masuknya orang yang ya membawa virus dari luar masuk ke dalam, nanti bisa mati nih tanaman-tanaman di sini. Kalaupun tidak mati ya minimal terganggu lah, layu, atau buahnya tidak berkembang dengan baik. Nah, itu yang pertama, SOP ya harus dijalankan. Kemudian ada hal penting lagi yang sering ditanyakan, itu bagaimana caranya supaya dapat benih Fujisawa. Ya langsung saja datang, misalkan kamu mau kerjasama ya bilang kerjasama, tapi ini harus serius, jangan sampai coba-coba ya. Kalau mau beli harganya berapa sih Fujisawa? Ya hampir sama sih harganya dengan bibit butternut. Benih butternut ya antara 2,5 juta sampai 3 juta untuk 1000 benih, berarti per bijinya sudah dihargai 3.000. Makanya kalau mati satu saja mati, itu berarti kita sudah rugi ya. Tuh, karena kan harga benihnya mahal, didatangkan dari luar negeri ya. Fujisawa ini 3 juta per pack, 1.000 ya, 1.000 benih. Nah, karena varietas baru mungkin belum banyak orang kenal ya. Melon golden biasanya kan udah banyak tahu, tapi kalau Fujisawa belum ya. Kalau penampakannya kurang lebih yang di thumbnail video ini ya seperti itu ya, Fujisawa ya, mirip-mirip sih kalau melon secara bentuk. Cuman tampilan dari kulitnya pakai rok apa tidak gitu ya. Ini
Oke, jangan ragu menanam melon Fujisawa ya. Kalau mau benihnya beli saja, silahkan ke Alitifak ya. Insya Allah, tapi Anda harus serius bekerja samanya. Oke, terima kasih banyak. Semoga Anda berhasil menanam tanaman yang Anda senangi dan pasarnya juga bagus, harganya tinggi. Oke, kita kembali ke sini lagi nanti beberapa hari ke depan, seminggu depan kita update dan kita akan lakukan pemotretan kemudian pengambilan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.